pagi, siang, sore, malam buat teman-teman sobat damai semuanya. Balik lagi dengan aku Naila dan aku Renata di Kulos Peace and Politics. bersama dengan kemitraan kita program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S2 S3 UIN SGD Bandung, dan Cipikres Fakultas Filsafat Unpar berhasil mengundang salah satu teman kita dari Dengar Rupa, yaitu Bang Duaji. Kita balik lagi bersama salah satu narasumber kita dari Dengar Rupa, teman-teman ini yang Keren banget. yang bakal sharing beda pengalaman dari Kak Renita yang sebelumnya ya teman-teman. Betul. Kita kenalan dulu nih sama Bang Duaji nih. Halo. Halo. Boleh mungkin kenalin dulu. Salam kenal semuanya. Gini ya, halo, salam kenal. Aku Duaji, nama panjangnya Camit N Duaji, panggil Duaji, Aji aja boleh. Bebas deh lah, panggil apa? N aja, pokoknya N titik udah. Oke. Gak menjadi serius. So ini mas serius. Wow. Tapi ini karena episode kemarin ya nak, kita udah cerita-cerita nih Bang sama Kak Renita soal Dengar Rupa dan praktik dari Kak Renita sendiri yang lulusan ITB, terus dia fokus di performance art, terus kemudian bisa bikin Dengar Rupa bareng sama Bang Duaji gitu kan. Nah kalau Bang Duaji sendiri nih dari mana sih? Asal dan praktik apa yang Bang Duaji lakukan? Aku asalnya dari Purworejo. Purworejo, tahu Purworejo? Iya, tahu. Iya, Purworejo, sampingnya Jogja. Jadi, tapi kadang-kadang dulu ya, pertama kali aku datang ke Bandung, aku nggak ngaku-ngaku orang Jogja, karena teman-temanku di Bandung, yang orang-orang asli Bandung nggak tahu Purworejo di mana. Oh. Ya udahlah, gua orang Jogja. Oh, Jogja. Tidak. Kotaku tidak terkenal. Anyway, tapi aku dari Purworejo, terus pindah ke Bandung buat kuliah, terus sekarang masih menetap di Bandung. Gitu. Kuliah di mana tuh? Kuliahnya di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Gitu. Bandung. Gitu. Tapi aku dengar Bang Duaji itu fokus di Kurotaria. Yay or nay? Enggak juga sih. Enggak juga. Ornya. Or banget serius. Kalau sekarang mungkin beberapa kali memang mengkurasi pameran dan berpraktik sebagai profesi yang disebut sebagai kurator, tapi sebetulnya aku nggak mau melabeli diriku seorang kurator. Ya udah, aku human being aja ada. Ih, keren banget. Human being. Oh my god, sangat pas human sekali. Berarti tapi kalau gitu bukan fokus di kuratorial, berarti sebelumnya fokusnya di manajemen ya? Memang kalau misalnya secara studi, aku di ISBI dulu sebetulnya kecenderunganku, aku pengen jadi pelukis sebetulnya awalnya. Ya, aku pengen jadi pelukis awalnya. Pas masuk ke ISBI, aku pengen jadi pelukis karena ketularan sama teman-temanku dulu. Aku kan di Purworejo kan tuh, gede sampai SMA di Purworejo. Terus aku sempat gap year sebetulnya. Iya, aku sempat gap year, terus pindah ke Jogja. Nah, di Jogja tuh kayak main-main gitu. Jadi aku sempat kerja dulu di Jogja mungkin selama setahun lebih gitulah di area. Sorry, alarmku bunyi. Oh my god, oke. Di sekitar area Jogja Utara, pokoknya sekitaran Jalan Kaliurang sana kan. Nah, di dekat situ ada perpustakaan sekaligus toko buku online gitu, namanya Berdikari Book, nggak? Nggak tahu. Pokoknya ada di Instagram dia toko buku online gitu, tapi dia punya perpustakaan juga. Nah, aku dulu 2017 habis lulus SMK teknik mesin, aneh banget gitu teknik mesin masuk seni rupa. Jauh tuh. Jauh dari kayak gitu ya. Tapi enggak apa-apa dong. Ya, makanya anyway, habis dari teknik mesin terus. Nah, aku main-main tuh di toko buku itu, namanya Berdikari Book itu. Aku sering nongkrong di situ. Terus di situ kenal teman-teman beberapa dari anak ISI Jogja. Terus kita sering ngobrol-ngobrol di situ ya, karena abis pulang kerja bla 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 nyari
suplemen manusia, kata membe gitu, kata membe. Oke. Terus kayak baca buku dan seterusnya, ngobrol. Terus teman-temanku ini yang kenalan di toko buku itu anak-anak seni rupa isi kan. Terus kayak, wih keren banget nih bocah ya, gue pengen ah. Nah kenapa gue gap year? Sebetulnya gap year-nya adalah karena gak terima UNS teknik mesin. Sedih banget gak sih? Anyway. Terus kita semua. oh ya. Gitu. Terus ya udah akhirnya tertarik untuk kuliah seni. Daftarnya sebetulnya sempat riset dulu beberapa kampus seni. Karena setahu dulu pas masih habis lulus SMK itu kampus seni cuma isi doang. Jadi aku nyari rumpun-rumpun isi tuh. Isi Jogja awalnya kan, teman-teman isi. Tapi aku mikir masa di Jogja lagi? Dulu tuh kayak aku pengen pindah kota gitu kan loh. Iya, terus nggak mau diisi Jogja gitu. Terus pengen diisi Surakarta. Ternyata isi Surakarta tuh kampus seni rupanya yang aku kira dekat UNS. Karena aku dulu daftar UNS gak keterima itu pengen hidup di sekitar UNS awalnya. Terus isi Surakarta ternyata isi Surakarta tuh dibagi 2 kampus. Yang dekat ya kan. Yang kampus dekat dekat UNS tuh pertunjukan doang. Sedangkan seni rupanya di jauh sana nggak tahu di mana. Terus aku tidak tertarik. Terus isi Bali jauh banget Bali ya, beda pulau. Terus ada nih Bandung, aku kira sekeren isi Jogja, ternyata lebih keren. Jujur memang iya teman-teman ya. Tapi ya aku juga kayak pas tahu kayak ada isi dan isbi itu kayak walaupun ada B-nya itu kayak isi itu kayak gitu. Jadi akhirnya 2019 daftar ISPI Bandung. Mandiri. Terus nggak keterima. Ada sempat nggak keterima. Oke. Terus gelombang 2 tiba-tiba keterima kamu. Wow. Oke. Terus ya udah kuliah di ISBI. Gitu. Dengan seni rupa. Seni rupa langsung masuk seni rupa. Tadi kan sempat mention nih awalnya tertarik dengan lukis. Lanjutkan nggak lukisnya itu? Iya. Sebetulnya dulu karena suka-suka gambar-gambar kan, terus recall back, aku dulu pas TK pernah ikutan lomba melukis sama mewarnai gitu kan. Terus abis ke influence temen itu kayak anjir gue mau jadi pelukis, terus main ke Museum Avandi kan di Jogja kan. Tahu lagi. Iya, keren banget Avandi, keren banget gitu. Dulu. Sekarang mah ya Avandi. Masih keren sebenarnya. Iya, masih keren. Terus masuk ke kampus ISBI. Aku baru menyadari bahwa skill gambar dan lukisku sangat jelek. Kayaknya buat dunia modern sekarang jelek tuh nggak ada deh. Jelek tuh gimana maksudnya nih? Nah, karena kan awal-awal kalau misalnya secara pembelajaran di ISBI tuh bener-bener diajarin basic kan. Jadi mirip-mirip yang kemarin Tanita ceritain. Kalau misalnya mungkin secara pembelajaran mirip-mirip. Jadi semester 1, semester 2 kita akan belajar basic-basic kayak nirmana, gambar bentuk, gambar anatomi, terus gambar konstruktif gitu-gitu. Nah, di satu kelas itu aku ngerasa gambarku paling jelek nilainya dibanding yang lain-lain gitu. Teman-temanku yang lain tuh kayak gambar still life persis realis. Aku menyedihkan. Nilaiku jelek pokoknya di teknik gambar dan menuju ke lukis itu. Sampai di semester 3 aku tertarik untuk tetap masuk ke studio lukis kan, karena di semester 3 itu kita disuruh milih untuk masuk 2 studio pertama ding. Lukis sama patung, tapi nanti bakal dibagi lukis sama patung. Nah terus aku masih tertarik nih di semester 3 masuk lukis. Kata dosenku, kamu jangan masuk lukis. Oke pak, siap. Alasannya apa? Karena yang masuk lukis kebanyakan. Kebanyakan. Bukan nilai berarti. Tapi kayaknya secara nilai juga pembelajaran nirmana 3 dimensi gitu-gitu kok lebih bagus daripada yang 2 dimensi. Gitu. Jadi kayak dosen bilang, "Ya udah kamu masuk patung aja dulu." gitu. Pas semester 3 akhirnya aku masuk patung 2 semester. Semester 3 sama 4. Nah, di semester 5
ada pilihan lagi. Kalau misalnya udah masuk lukis atau patung di semester 3-4, di semester 5 kamu boleh milih kajian. Nah, aku juga menyadari ternyata semester 3 dan 4 teknis patungku lagi-lagi kurang. Lagi-lagi. Baik. Tapi juga karena menurutku sebetulnya di semester 1, 2, 3, 4 mahasiswa seni itu punya waktu untuk ngejar ketertinggalan teknis kan sebetulnya. Misalnya emang jago lukis tapi pengen lukis, tapi selama 1 tahun itu kan bisa benar-benar ngasah kemampuan untuk melukis. Atau misalnya yang masuk patung 2 semester 3 dan 4 bisa ngasah kemampuan untuk mematung gitu. Tapi karena aku waktu itu tuh kuliahnya sambil kerja, membiayai diri sendiri kan, jadi nggak punya waktu sebanyak teman-teman yang benar-benar fokus kuliah doang gitu. Jadi kayak aku mematung di waktu mata kuliah aja, padahal seharusnya setelah mata kuliah aku juga explore terus gitu, tapi tidak karena aku harus pulang dan bekerja gitu. Akhirnya di semester 5 memilih untuk masuk kajian seni gitu. Meninggalkan keinginanku untuk melukis gitu. Tapi fokus di kajian dan memilih pengkajian tuh apakah hanya dorongan dari dosen atau kayak emang gajinya yang mau gitu? Kalau masuk kajian aku sendiri sih akhirnya pilihanku sendiri gitu atas kekurangan akhirnya. Gitu terus kayak calling back lagi. Kayaknya aku beberapa kali melakukan praktik itu gitu. Dulu pas memilih untuk belajar atau kuliah seni, aku calling back dulu waktu kecil suka ngelukis, pernah ikut lomba seni-senian, gambar dan seterusnya. Terus pas udah semester 5 itu aku beberapa kali juga calling back dulu praktikku. Aku pernah ngapain ya, ternyata selama 1 tahun lebih aku gap year habis SMA tuh aku seneng bikin puisi, seneng baca buku, seneng nulis, seneng ngekritisi sesuatu yang menurutku tidak sesuai gitu-gitu. Terus kayaknya menulis seru juga sih, riset dan seterusnya gitu. Akhirnya memilih untuk kajian seni. Oh, jadi berarti ceritanya nih ada 2 yang sebenarnya Bang Doji tuh sebenarnya bisa dua-duanya tapi gitu ya dalamnya. Jadi kayak karena lebih sukanya di melukis, fokusnya di melukis, sedangkan yang baca puisi, baca buku, nulis segala macam tuh ditinggalin gitu ya. Tapi pada akhirnya menyadari itu gitu. Iya. Udah dipancing lagi tuh. Iya betul. Tapi mungkin tidak dari orang lain juga kayak wah kayaknya aku pernah sih kayak gini, berarti kayak kalau misalnya aku lanjutin kayaknya bisa nih gitu. Tapi mungkin ya pasti dari lingkungan, ekosistem, dan mungkin orang juga secara tidak langsung ngasih masukan juga sekali ya. Nah Gitu. itu teman-teman cari suara lo. Menyesal tak ku sampaikan. Nah itu maksudnya kayak semua orang yang sekarang tuh kayak relate gitu loh. Kayak kadang-kadang kan kita meninggalkan apa yang sebenarnya kita bisa banget dengan apa yang kita suka gitu kan. Jadi bener cari suara lo. Yo. Keren banget. Gimana Pak? Baskara banget ya mana. Tapi pernah gak sih karena harus sedikit merelakan keinginanku untuk melukis, jadi aku balas dendam, aku akan mengkaji semua lukisan di dunia ini. Itu mantap banget. Kayaknya nggak sejauh itu ya, tapi mungkin aku gak dendaman kali ya orangnya ya. jadi kayak misalnya itu sesuatu yang ku tinggalkan ya sudah ku maafkan aja gitu. Jadi kayak wah aku dendam gitu enggak juga, tapi kayak misalnya ya karena memang aku sudah memilih itu, akhirnya terus ya konsisten aja sama pilihanku gitu. Enggak balas dendam terhadap apa yang ku tinggalkan gitu. Yang ku tinggalkan ku maafkan aja gitu. Tapi gitu. yang aku denger lagi juga kayak setelah maksudnya aku nggak tahu nih, karena Bang Doji tadi ceritanya adalah kuliah sambil kerja gitu kan. Itu pekerjaan itu apakah relate dengan pengkajian selama kuliah dan setelah lulusnya atau enggak sama sekali? Sempat enggak, tapi akhirnya iya juga untungnya, terima kasih Tuhan.
Oh iya. jadi bahkan sebelum aku akhirnya kan itu tuh, balik lagi ke cerita aku daftar ke ISBI, sebetulnya aku daftarkan tuh di ISBI, terus aku punya teman gitu di Bandung, terus kayak aku izin dulu ke orang tua, Pak, Mak, aku manggilnya Bapak dan Mama ya, aku mau kuliah, akhirnya mau memutuskan untuk kuliah lagi setelah gak keterima. Itu sedih banget. Terus kayak oke, mau kuliah apa? Seni rupa. Wow, di mana? Di Bandung. Wah, oke. Tapi kayaknya orang tuamu belum bisa membiayai ini gitu. Terus aku berpikir gimana ya caranya? Aku carilah temanku gitu. Oh, aku punya teman di Bandung gitu. Cariin gua kerjaan dong di Bandung gitu. Apa aja pokoknya gua bisa pindah ke Bandung, terus gua bisa kuliah dan seterusnya gitu kan. Nah, kebetulan temanku baik banget. Aku ngirim CV ke Bandung, dia anterin ke beberapa, aku cari loker dulu gitu kan, di Bandung ada loker apa aja, set. Terus aku bikin CV, set. Terus aku kirimin ke temanku, terus temanku nganterin ke tempat-tempat yang aku buka loker itu. Dulu tuh baik-baik banget sih. Sekarang orangnya di sore yang udah menikah kayaknya. Wow. Anyway, too much information sorry. Selamat buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin kayak congratulations. Terus akhirnya bahkan sebelum masuk ISBI aku udah kerja dulu jadi barista dulu gitu. Iya. Nah, sambil kuliah sambil kerja. Terus akhirnya suatu waktu aku punya kesempatan untuk kenal orang yang benar-benar kerja di area seni rupa kali ya. Aku kenal. Ya, ada jembatan tuh, benar-benar ada jembatan tuh. Dia nawarin aku awalnya jadi sitter. Iya, jadi sitter. Jadi ya itulah sitter yang jelasin karya di ruang pamer dan seterusnya. Di Art Associates di Lawang-Langi. Benar. Kalau misalnya teman-teman ada yang familiar, pertama kali aku di sana di Bandung Contemporary Art Award 7. Jadi sitter BACA 7 itu tahun 2022. Iya, pokoknya sekitar itu lah. Berarti setelah akhirnya kuliah berapa tuh 19, 20, 21 ya 3 tahunan lah, semester tujuan mungkin ya. Akhirnya dapat kerjaan yang related sama art, walaupun mungkin awalnya sitter dulu kan. Beberapa bulan tuh cukup lama. Terus akhirnya di 2023 awal Januari si temanku yang ini nawarin lagi sitter lagi, tapi di beda galeri di Grey Braga. Iya. Sebelum mereka bahkan soft opening sih waktu itu, belum grand opening. Aku ditawarin, mau nggak jadi sitter di Grey? Oh, oke, gas, gitu kan. Terus akhirnya jadi sitter di sana awalnya beberapa minggu atau 1 bulanan gitu, ditawarin, kamu mau nggak jadi kru kita, jadi staffnya. Iya gitu. Iya, jadi kayak iya, ngapain ya pokoknya. Terus ternyata banyak banget pengalaman yang aku dapat dari situ, termasuk akhirnya aku memberanikan diri untuk megang proyek sebagai ko-kurator atau bahkan koordinator proyek tersebut gitu. Kayak memberanikan diri, ini pokoknya gue yang mau megang proyek ini nih gitu. Ini pokoknya gue yang jadi ko-kurator proyek ini gitu. Jadi berarti jembatannya bukan hanya dari belajar di ISBI-nya aja, tapi literally langsung terjun banget gitu ya. Iya. Dan ya kalau misalnya pas ada kesempatan, gue kejar kesempatan itu gitu. Kayaknya kalau misalnya nggak maksa, nggak akan sih. Iya, tapi karena gue maksa, gue mau yang pegang proyek ini nih gitu. Big F. Ya, akhirnya ya. Big step, bukan. Big effort. Apa? Paman Ben bilang ke Spider-Man, Gak ingat. Big responsibility, big power. Bukan big power. Apa ya? Big. Teman-teman yang tahu boleh komen. Aku lupa. Lah iya. Gimana? Gitu. Tapi untuk aku gak tahu ya apakah itu cukup spontan untuk bilang aku yang mau pegang proyek ini. Nah itu tuh apakah cukup spontan atau kayak ada tarikan dari proyeknya itu sendiri, kayak sini. Menarik sih sebetulnya selama perjalanannya tuh di Grey tuh, kalau misalnya cerita di Grey lah ya nggak apa-apa dikit. Awalnya kan pameran pertama di Grey tuh
judulnya Hitam. Itu tuh kuratornya Amenudin T. Siregar. Aku masih jadi sitter tuh di situ awal-awal. Terus suatu waktu di proyek itu, di akhir proyek kalau nggak salah, di akhir pameran Hitam itu ada diskusi. Diskusi itu karena Pak Amenudin T. Siregar lagi di Belanda butuh moderator. Terus aku diminta untuk ya udah 2Ji aja yang jadi moderator gitu kan. Oke, aku maju jadi moderator. Iya, pede. Nah, abis itu kayak, keren juga ya. Oke. Tapi emang keren sih. Iya, seru juga ya gitu kayak jadi moderator dan beberapa kali dapat review positif gitu dari yang datang di diskusi itu. Bahkan dari seniman-seniman yang istilahnya udah established, udah punya nama gitu kayak, kok kamu bagus sih nge-moderator ini. Terus, wow, emang sebagus itu ya? Baiklah, aku kayaknya akan terjun di dunia itu. Gitu. Dorongan itu. Iya, hasratnya muncul akhirnya dari situ. Tapi mulai dari situ karena tadi tiba-tiba ke pengkajian itu, gimana Mendoji mendefinisikan praktik kuratorialnya yang udah pernah dilakuin? Refleksi praktik sendiri ya, menarik. Kayaknya banyak belajar dari secara tidak langsung dari lingkungan juga. Maksudku lingkungannya yang memang tidak secara akademik tapi yang beneran real lingkungan seni rupa tuh gimana kali ya. Soalnya aku pernah dapat kritikan gini sama dosenku. Aku cukup vokal kalau di kelas dulu selama masa pembelajaran. Aku banyak komplain, banyak nanya, banyak ngekritik dosen gitu-gitu kan. Terus sempat ada salah satu dosenku bilang, kayaknya kamu ngekritik kayak gitu karena kamu nggak pernah masuk ekosistem seni rupa beneran deh. Dia bilang gitu kan. Terus aku kayak, iya kayaknya ya, aku kayak ngelihat dari jauh doang kali ya, coba ngerasain gitu. Akhirnya kayak ya udah bener-bener ngerasain gimana sih jadi koordinator proyek program pameran sekaligus jadi co-kuratornya. Jadi kayak double triple gitu. Ternyata kayak wow, luar biasa ya ternyata gitu. Scoop ya gitu-gitulah, seru banget. Pengalaman yang perlu ku apresiasi juga, aku berterima kasih sama diriku sudah melewati fase itu gitu kayak. Secara praktik akhirnya karena belajar banyak juga dari ngeliat dari yang senior gitu. Karena misalnya dalam beberapa proyek aku jadi koordinator proyeknya tapi ngambil kurator dari luar gitu. Misalnya Bandung Painting Today gitu misalnya, kalau misalnya aku boleh menyebutkan proyeknya. Di situ galeri tempat aku bekerja, aku jadi koordinator proyek, terus ngerekrut Asmujo Irianto untuk jadi kurator pameran ini. Iya, jadi aku bekerja bareng Pak Asmujo, aku bekerja bareng Pak Tisna Sanjaya, aku bekerja bareng R. Hartanto, gitu-gitu seru banget. Jadi kayak bener-bener dari ya praktisi yang udah mapan gitulah ya, yang udah keren gitu. Terus ya aku minta banyak wejangan dari mereka, Pak kalau misalnya gini gimana ya, tapi kalau gitu ya komunikasi, terus minta ilmu gitu. Aku pengen ketemu Pak Asmujo. Ayo kawan-kawan yuk. Aku mau sowan ke Pak Asmujo bentar lagi. Serius. Pernah. Pak Asmujo pernah ngakuratorin pameran di Gire waktu itu. Terus dari situ kenal sama Pak Asmujo kan. Terus ya udah sering ini aja minta wejangan Pak Asmujo kalau misalnya gini gimana. Kalau gitu gimana? Ayo kita ke rumah Pak Asmujo. Ayo kita ke rumah Pak Asmujo. Aku bentar lagi mau sowan ke rumahnya. Ayo nanti kontek-kontekan. Asik banget. Aku mau. Kita ke rumah Pak Asmujo. Gimana nak? Asik banget. Lu gak tau harus bereaksi apa nih. Gimana ya? Tapi aku juga berterima kasih banyak sama Grace sebagai institusi ya. Karena di situ aku benar-benar banyak tumbuh dan mempelajari sesuatu kayak gimana sih seniman yang katanya seniman gede, gimana profesionalitas kerjanya, gimana etos kerjanya, gimana terus cara mereka bekerja gimana, gimana mereka bisa sampai sejauh itu gitu-gitu. Banyak banget sih pengalaman dan ngobrolnya itu ya. Dapat insight, jadilah kita yang Bang Doji yang sekarang. Benar. Pernah nggak sih dari praktek kuratorial ini atau apapun ini, nah yang malah mendorong untuk kayak pengen
iseng lagi nih kembali ke lukis gimana ya? Iya lagi. Makanya aku bikin dengan rupa. Karena kalau misalnya kemarin Renita cerita bahwa dengan rupa sebetulnya adalah platform atau wadah buat awalnya kita nge-submit karya di open call. Yaitu sebetulnya dengan rupa tuh awalnya embrionya dari situ, selain untuk mendokumentasikan atau mengarsipkan pengetahuan seni rupa melalui buku dan dipindah mediumkan jadi audio, juga sebetulnya itu tuh kayak wadah buat kita bikin karya bareng. Terus tapi nggak lukis sebetulnya sejujurnya karyanya, tapi setelah praktik kuratorial aku pengen coba bikin karya lagi gitu. Iya, jadi kayak tertarik untuk bikin karya, akhirnya bikin karya berdua sama Renita, terus submit ke salah satu award yang dibuat sama art platform, Connect Art Platform, yang dibuat sama Connect Art Platform. Terus masuk ke J+ Art Award itu, terus shortlisted tapi sampai sekarang belum pameran. Oh gitu? Iya, tapi masuk shortlisted, belum tahu sih, belum tahu emang enggak. Itu kayak to be announced gitu. Udah diumumkan. Jadi misalnya submit kan ada 1000 gitu, terus dipilih 200. Nah, kita masuk yang 200 itu, tapi belum ada pemberitahuan lebih lanjut pameran atau enggaknya gitu. Aish, Rena. Udah mulai teman-teman. Teman-teman Rena yang keluar tuh emang suka gitu. Ya udah dipegang aja. Ya boleh. Emang suka ada kejadian daripada kejadian itu Yang sendiri. menggulir begini. Kalau Rena keluar, makanya teman-teman kalau ngelihat Rena keluar lagi sama aku, itu artinya berarti ada kejadian daripada kejadian. Sepupunya. Nah, karena kamu ketinggalan banyak, Nak. Aduh, apa nih? Boleh rewind dikit? Jadi kita tadi habis ngomongin bagaimana sebenarnya sih Dengan Rupa ini tuh yang kemarin udah dijelasin sama Kak Renita, tapi kayak diperjelas gitu sama Bang Duaji. Gitu. Nah, ini aku ada satu pertanyaan dari aku. Terakhir dari awal. Itu adalah apa sih sebenarnya titik awal banget Bang Duaji dan Kak Renita juga, selain karena nongkrong itu gitu, yang pengen ngobrol, main dan menjadikan itu Dengan Rupa tuh, selain itu alasannya tuh apa sih, titik kayak mungkin kan selain daripada nongkrong dan have fun itu jadi awal mula, ada hal lain kah? Sebetulnya kayaknya refleksi dari praktik pernah kerja di galeri, kita sebut komersial kali itu galerinya. Setelah 2,5 tahun lebih kerja di galeri komersial tuh, aku berefleksi bahwa kayaknya beberapa hal dari praktisi yang sekarang bercokol dan jadi tokoh utama, misalnya kayak jadi seniman yang keren, jadi kurator yang keren gitu-gitu. Karena aku pernah kerja bareng sama mereka, ngeliat gimana cara mereka kerja gitu-gitu. Terus kayaknya aku juga pengen punya semangat yang ngebangun generasiku untuk hal yang lebih baik daripada yang pernah aku alami itu. Akhirnya aku encourage teman-temannya, mungkin ya karena otomatis temen kan kebanyakan seumuran lah ya gitu ya, beda beberapa tahun di atas, beda beberapa tahun di bawah, fair tapi kayak aku pengen, kayaknya kalau misalnya kita nggak pengen kayak, atau generasi kita pengen jadi sesuatu, kayaknya kita perlu melakukannya dari sekarang gitu. Kayaknya dari situ deh awal mula banget akhirnya punya ketertarikan atau berpraktik seperti ini akhir-akhir ini gitu. Karena ayo dong, generasi kita ayo dong gitu. Dari anak-anak semua ya. Dan mungkin diriku sendiri juga gitu. Karena setelah berefleksi dan mengalami itu selama 2,5 tahun itu gitu, kayak kapan generasi kita waktunya gitu. Kapan waktu generasi kita gitu. Terus akhirnya kayak jangan nanti deh, sekarang deh gitu. Akhirnya kayak yuk ayo ngajakin temen di sana, ngajakin temen di sini. Makanya terus nongkrong bareng, sharing, curhat bahkan mungkin
atas keresahan. Kalau misalnya kemarin mungkin Rita cerita tentang praktik kekaryaan, bahkan mungkin secara gagasan berkarya, wacana yang dibawa secara kekaryaan, kalau misalnya kontekstualnya sendiri rupa, atau bahkan curhat personal soal hubungan asmara. atau ya apapun itulah, kita senang-senang dan semoga apa yang kita lakukan dengan bersenang-senang itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, nggak cuma buat diriku sendiri, nggak cuma buat teman-teman yang ada di situ, juga buat masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Pengennya sih gitu ya, semoganya gitu. Semoganya disemogakan terjadi. Perintis bukan pewaris. Aish, keren banget. Nah, kalau misalnya nih, mungkin ini terakhiran mungkin ada kalau misalkan nih dari kalian sendiri ada satu harapan untuk nanti di masa depan ya, ruang kolektif di Indonesia udah berkembang dan lain sebagainya, kira-kira apa sih yang pengen dilihat gitu? Kayak berat banget. Tapi emang pertanyaan yang sangat tough. Itu dalam sih. Kayaknya semoganya karena kemudian mungkin secara praktik dan ada jangka waktunya praktiknya gitu, mereka kalau misalnya secara kolektif berarti kan ada gotong royong, ada kerjasama, ada toleransi, ada saling mengerti, ada hal-hal yang mungkin sebetulnya basic manusia, tapi sekarang akhir ini kayaknya agak hilang nggak sih kayaknya gitu. Kalau misalnya itu berhasil dilakukan sama mungkin ya generasi kita atau dan seterusnya nanti di masa depan gitu, dan bertahan lama praktik itunya gitu, mungkin sama-sama saling menjadi manusia yang nggak jahat aja gitu. Ya nggak sih, kalau misalnya ada toleransi, kalau misalnya ada saling mengerti, kalau misalnya ada saling gotong royong, kerjasama, kayaknya nggak akan ada genocide tuh, kayaknya nggak akan ada paling kaya banget tuh kayaknya tuh. Iya, kayaknya nggak akan ada kayak gitu tuh. Jadi manusia yang nggak jahat akhirnya gitu. Mungkin sebelum akhirnya kita udahan, aku sangat mendapatkan insight baru dari dua sisi cerita yang kemarin Karenita udah ceritain soal dengan rupa dan praktik pengkaryaannya dia. Terus dari sekarang Bang Doji dari dia yang suka lukis gambar ke seni rupa tiba-tiba ke pengajian. Terus ada cerita sisi yang lain soal dengan rupa dari Bang Doji juga. Pesan-pesan terakhir untuk teman-teman. Jangan genocide Free Palestine. Listen you guys. Bold. Tapi itu juga jangan berhenti kurios, jangan berhenti nyobain terus biar nggak takut. Karena kalau misalnya takut berarti nggak tahu nggak nyobain, berarti cobain terus penasaran, biar nyobain terus gitu. Jangan harus penasaran kalian semua. Oke teman-teman semua, diskusi hari ini juga sangat menyenangkan, tapi sayangnya waktunya sudah tidak cukup. Makanya terima kasih untuk partnerku dan Naila, dan terima kasih banyak sudah berdiskusi dengan terima kita. kasih banyak Naila. Oke sobat teman semua, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Guys, komen buat part 2 karena aku pengen part 2. Yeay.